Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan materi akuntansi. Ini akan membantu untuk anak-anak yang baru naik ke kelas 12 atau bagi para mahasiswa yang masuk jurusan akuntansi atau masuk fakultas ekonomi, namun dulu SMA-nya bukan dari IPS atau belum pernah mengenal akuntansi. Materi ini adalah materi lanjutan di video yang lalu. Jadi di video sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Kali ini kelanjutannya dari antraks dan pedas itu. Bagi yang ketinggalan materi yang lalu bisa lihat linknya di deskripsi di bawah video ini, atau bisa nanti lihat di bagian akhir video ini, saya kasih linknya. Saya akan bawa materi ini langsung kepada bagian yang utama ya. Silakan diikuti dengan seksama. Materi yang terdahulu adalah tentang pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini sudah lewat, jadi saya nanti akan mengulang di sesi latihan. Kemudian materi yang kita bahas hari ini adalah tentang sifat hubungan ekuitas atau modal dalam transaksi, kemudian mekanisme debit dan kredit. Terakhir materi kita adalah jurnal. Nanti kita akan banyak berlatih di sini. Saya sudah siapkan beberapa contoh latihan dan pembahasannya. Untuk materi yang posting buku besar dengan raja saldo, sampai nanti ada tambahan satu lagi yaitu menyusun laporan, kita akan sampaikan di video-video berikutnya. Oleh sebab itu, yang baru menemukan channel ini silahkan langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video yang terbaru. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa dicek kembali apakah loncengnya sudah menyala atau tidak. Sebab kalau sudah menyala akan langsung mengetahui adanya video baru dari channel Gus Win. Baik, kita masuk materi pertama. Tentang komponen pengubah modal. Modal atau ekuitas, ya di bahasa aslinya kan ada yang nyebut equity, itu hanya berubah karena 4 komponen ini. Hanya karena 4 komponen ini kita bisa utek-utek ya, atau kita bisa melihat posisi modal. Hanya 4 komponen ini. Pertama adalah investasi. Investasi ini bisa di awal pendirian perusahaan atau pada saat perusahaan sedang berjalan. Dampak dari investasi adalah bertambahnya harta berupa kas, perlengkapan, peralatan, dan apa saja di awal perusahaan berdiri itu bertambah. Demikian juga ekuitas juga akan bertambah. Ya, ekuitas atau modal sama saja ya, itu hanya istilah. Kemudian pendapatan. Karena kita sedang membahas akuntansi perusahaan jasa, maka komponen di dalamnya salah satunya adalah pendapatan ya, pendapatan usaha. Misalnya bengkel, salon, itu adalah perusahaan jasa ya, taksi. Nah, pendapatan ini dampaknya adalah pada bertambahnya harta. Hartanya bisa berupa kas, bisa berupa piutang. Kapan berupa kas? Berupa kas kalau transaksi itu langsung terbayar. Jadi kita akan menerima duit ya, pendapatan. Namun kalau pendapatan ini belum kita terima pembayarannya, tetap kita akui sebagai pendapatan, namun pencatatannya belum kas tapi masih piutang. Efeknya tetap akan menambah ekuitas atau modal. Kemudian yang ketiga, beban atau biaya, atau kalau dalam ekonomi biasa disebut cost, COST. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai operasional perusahaan.
Efeknya pada modal atau ekuitas adalah mengurangi, sekaligus kasnya juga berkurang. Kalau ini berupa uang, ya, kalau berupa uang otomatis kasnya berkurang. Namun bisa jadi ekuitas atau modal ini berkurang karena biaya, namun bukan kas yang berdampak. Bisa saja yang berdampak adalah perlengkapan, ya, karena kalau perlengkapan dipakai berarti nilainya kan berkurang, maka munculnya yang namanya beban atau biaya perlengkapan. Bisa juga dari peralatan, kalau misalnya peralatan itu dipakai, sehingga akan timbul yang namanya beban penyusutan peralatan. Nah, di video yang lalu sudah saya jelaskan apa bedanya perlengkapan dan peralatan. Dan yang terakhir di sini adalah privé. Privé itu artinya mengambil harta perusahaan untuk kepentingan di luar usaha. Kepentingan di luar usaha, misalnya saya punya bengkel, kemudian saya mengambil sejumlah uang untuk biaya kuliah anak saya. Wah, itu berarti kan nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Maka efeknya berakibat pengurangan harta berupa kas sekaligus pengurangan modal. Jadi silakan diingat-ingat anak-anak, modal hanya berubah karena 4 komponen ini. Ya, kalau perlu mungkin ini difoto, ya. Difoto, di screenshot, kemudian dicetak, di print, tempelin di meja belajar kalian. Supaya ingat terus bahwa modal hanya berubah karena 4 komponen ini. Selain 4 komponen ini tidak akan mengubah posisi modal. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mulai mengenal mekanisme debit dan kredit. Jadi anak-anak, istilah yang benar sebenarnya adalah debit. Memang di berbagai literatur masih sering tercetak debit. Bahasa yang benar sebenarnya adalah debit. Debit lawannya adalah kredit. Kalau debit lawannya apa? Kredit kali ya, kredit ya, bukan ya. Jadi hanya istilah lama aja. Yang benar adalah debit. Karena adanya adalah kartu kredit dan kartu debit card ya, debit card ya, bukan debit card. Itu hanya masalah istilah, kita abaikan saja. Kita kembali ke pedas, persamaan dasar. Persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Ada yang menyebut harta itu sebagai aset, kalau bahasa Indonesia S-nya cuma satu ya. Kemudian ada utang yang disebut liabilitas dari kata liability ya. Dan terakhir modal ya, modal ini disebut juga equity atau ekuitas. Nah, sekarang mari kita kenali masing-masing komponen 3 kelompok ini, kelompok harta, utang, dan modal. Di mana posisi awal mereka, debit atau kredit? Harta ya, saya ulangi, harta ini posisi aslinya adalah di debit. Sedangkan utang dan modal itu posisi aslinya ada di kredit. Nah, bagaimana kalau misalnya harta ini bertambah? Jika harta ini bertambah atau utang dan modal bertambah, maka mereka tidak akan pindah tempat. Karena tempatnya debit, ya dia akan tetap di debit kalau bertambah seperti ini. Yang ini juga sama, karena dia rumah aslinya adalah kredit, maka ketika dia bertambah ya dia tidak pindah tempat. Persis seperti perilaku orang bekerja. Saya bekerja dalam suatu instansi misalnya, kemudian gaji saya dinaikkan setiap bulan naik 10%, setiap bulan naik 10%. Apa mungkin saya pindah? Jelas tidak ya, karena gaji saya dinaikkan terus. Kalau gaji saya nambah terus dan saya pindah, itu mungkin pindah saya tidak di instansi, mungkin saya pindahnya ke rumah sakit jiwa ya, karena ada kelainan ya, diuntungkan tapi malah tidak bersyukur, malah pindah. Nah, itu analogi saja, mudah-mudahan kalian tetap mengingatkan. Ingat kata kuncinya, jika bertambah tidak pindah tempat, jika berkurang baru pindah tempat. Mari kita lihat. Di sini harta berkurang, maka dia pindah dari debit pindah ke kredit. Ini juga sama. Utang dan modal kalau berkurang dia akan pindah ke debit. Karena rumah aslinya kredit dia pindah debit, yang ini rumah aslinya debit dia akan pindah ke
kredit. Mudah kan? Jadi sangat mudah untuk memahami mekanisme debit dan kredit. Nah, supaya lebih jelas, lebih jos, mari kita coba latihan mengerjakan soal-soal dengan beberapa contoh transaksi berikut ini. Kita akan mengubah persamaan ya, persamaan maksudnya ya, salah ketik nih. Persamaan dasar akuntansi menjadi jurnal umum. Saya punya beberapa contoh transaksi. Ini misalnya, perusahaan baru didirikan dan kita akan mencatatnya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita akan mengubahnya dari persamaan dasar menjadi jurnal. Nanti kita akan tahu perbedaan pencatatan pedas ke JU ya. Baik, kita lihat sekarang. Di sini kita investasi uang. Jadi diinvestasikan uang milik Tuan Guswin 125 juta. Berarti ini adalah investasi. Di sini ada kata-kata investasi kan? Semuanya ini adalah investasi. Ingat tadi kalau kita intip kembali di modal tadi, investasi pengaruhnya pada harta sekaligus ekuitas. Sama-sama bertambah ya. Jadi sama-sama bertambah. Oleh sebab itu, di transaksi ini efeknya adalah 125 juta karena ini bentuknya uang, maka itu akan dicatat di kas ya. Kita tulis tanggalnya dulu. Tanggal 1 Maret di situ kasnya bertambah 125 juta. Kemudian di sini ada perlengkapan, maka nilai 5 juta kita catat di perlengkapan senilai 5 juta, peralatannya senilai 20 juta. Kesemuanya ini adalah investasi. Karena investasi menambah modal, berarti modal juga harus dihitung, harus diisi supaya jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal, sehingga nilai dari modal itu adalah jumlah keseluruhan. Nah, ini pedas ya, seperti materi kemarin. Bagaimana kalau transaksi ini kemudian kita catat menjadi jurnal? Pencatatan jurnal itu ada yang menggunakan tabel, ada yang tidak. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu bagaimana kalau mencatat persamaan dasar akuntansi ini ke dalam tabel. Kalian ingat dulu ya, di sini hartanya semuanya bertambah. Ingat, tempatnya harta tadi adalah di debit. Berarti tiga-tiganya ini ada di debit. Modal bertambah, modal tempat aslinya kredit. Kalau bertambah ya tetap di kredit, berarti ini adalah kredit. Bentuk pencatatan jurnalnya kalau pakai tabel seperti ini. Tanggal 1 Maret, kas debit, ya, perlengkapan debit, peralatan debit. Totalnya ini adalah kredit untuk modal. Ini mencatat jurnal yang menggunakan tabel. Nanti kalau tabelnya lebih komplit, di sini ada satu kolom lagi yang dikasih nama ref atau referensi, yang gunanya untuk memberi checklist ketika akun-akun ini diposting ke dalam buku besar ya. Sekarang bagaimana kalau kita mencatat jurnal tetapi tidak pakai tabel? Caranya begini. Cukup sederhana. Jadi kalau kita mencatatnya tidak pakai tabel begini. Mirip dengan tadi kan? Cuma yang perlu kalian perhatikan di sini. Jadi akun yang posisinya kredit itu nulisnya agak masuk, ya, agak masuk begini. Yang debit mepet ke kiri, yang kredit agak masuk ke dalam. Dan aturan pencatatan jurnal itu yang debit harus dicatat terlebih dahulu, yang kredit baru di bawahnya. Jangan dibalik kreditnya dulu baru debit, ya salah. Jadi debit dulu baru kredit, yang kredit agak masuk ke dalam. Ingat, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Oke, gampang ya. Baik, kita coba untuk contoh yang lain. Tanggal 2 Maret dibeli perlengkapan 1.200.000. Peralatan 1.800.000. Totalnya berapa? 3 juta ya. Tapi baru dibayar 1 juta. Kalau kita lihat transaksi ini, kita lihat ya, ini perlengkapan adalah harta, berarti bertambah. Peralatan harta bertambah juga. Membayar berarti harta juga, tapi di sini hartanya
berkurang. Yang ini berarti ini adalah kas, ini perlengkapan tetap, ini perlengkapan tetap. Yang belum dibayar namanya apa? Yang belum dibayar namanya adalah utang. Baik, kita akan bukukan satu persatu. Tanggal 2 Maret, kas berkurang. Ketika berkurang, maka jangan lupa menulisnya pakai tanda kurung. Ini tandanya adalah berkurang, maksudnya berkurang. Tidak pakai minus tapi dikurungi. Ini sudah diartikan bahwa ini adalah berkurang. Kalian boleh coba ngetik di Excel dengan tanda kurung ini, pasti oleh Excel diterjemahkan ini adalah minus. Oke, kita lanjutkan. Perlengkapan 1.200.000 dan peralatan 1.800.000. Kemudian sisanya setelah dikurangi 1 juta ini adalah utang. Nah, sekarang debit dengan kredit satu baris ini jumlahnya menjadi sama. Oke, kita lanjutkan kembali. Contoh, oh iya, jurnalnya bagaimana ya? Jurnalnya seperti ini. Perlengkapan debit, perlengkapan debit, kas kredit, utang kredit. Oke, kita lihat contoh ketiga. Dibayar beban listrik dan air. Dibayar berarti hartanya berupa kas berkurang. Kas berkurang sekian, 150.000. Ingat beban, ingat ya di konsep yang tadi ya, kita intip kembali, tidak ada salahnya. Kita lihat di posisi modal. Beban itu mengurangi ya, berakibat berkurangnya harta sekaligus modal atau ekuitas. Berarti ini kasnya berkurang, modalnya juga berkurang dengan nilai yang sama. Nah, sekarang bagaimana pencatatan jurnalnya? Hati-hati, kita ketika mencatat jurnal ini sama-sama berkurang ya. Ingat tadi, posisi kas sebagai bagian dari harta, kalau dia berkurang maka dia pindah ke kredit. Modal yang posisi aslinya kredit, kalau berkurang dia pindah ke debit. Berarti pencatatannya bagaimana? Apakah yang debit ditulis modal? Tidak. Mari kita perhatikan. Nah, yang dicatat akun di posisi debit bukanlah modal, tetapi ditulis nama akunnya. Inilah perbedaan antara pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar dengan jurnal. Kalau di persamaan dasar, beban ini langsung masuk ke kolom modal, iya kan? Tetapi ketika di jurnal, nama modal hilang. Dia akan digantikan oleh nama asli transaksi itu atau akun aslinya. Jadi di transaksi ini akunnya namanya adalah beban listrik dan air, sehingga ditulis debit. Beban listrik dan air, kasnya kredit. Oke, pelan-pelan dulu, paham ya? Baik, untuk memahami berikutnya supaya lebih jos, kita ikuti contoh yang keempat. Diterima dari pelanggan 3 juta. Ingat, diterima berarti hartanya bertambah berupa kas. Nilai berapa? 3 juta. Dari nilai order yang seharusnya 10 juta, mestinya kita itu dapat 10 juta, tapi baru diterima 3 juta. Loh, yang 7 juta kemana? Yang 7 juta masih belum kita terima, sehingga kita catat dia sebagai piutang. Maka pencatatannya seperti ini. Kas bertambah, piutang bertambah. Diterima dari pelanggan berarti ini adalah komponen pendapatan. Yuk kita intip kembali. Pendapatan pengaruhnya apa? Pendapatan pengaruhnya pada bertambahnya aset, bisa kas bisa piutang ya, dan bertambahnya ekuitas. Berarti transaksi ini akan bertambah juga pada modal. Modalnya bertambah 10 juta. Klop kan, jumlahnya sama ya. Yang harta 10 juta, modalnya juga 10 juta. Ingat, harta bertambah posisinya debit, berarti dua-duanya ini debit, ini ada di kredit. Sehingga pencatatan jurnalnya menjadi seperti ini. Kas debit, piutang debit, pendapatan kredit. Loh, kenapa nggak ditulis dengan modal?
sama dengan soal sebelumnya tadi yang ini. Ketika dicatat ke dalam jurnal, yang boleh tetap menggunakan nama modal hanyalah investasi. Yang pertama tadi ya. Selain itu akan dicatat sesuai nama masing-masing. Dari mana kita tahu namanya? Dari transaksi. Diterima itu jelas pendapatan, makanya kita tulis di sini pendapatan jasa. Oke, mulai seru kan ya? Baik, kita lanjut lagi contoh ke-6. Ada contoh ke-6. Pembayaran dari pelanggan 1.500.000 atas order yang telah diselesaikan. Artinya kita dapat pembayaran dari pelanggan. Berarti ini adalah unsur pendapatan. Pendapatan berdampak pada bertambahnya ekuitas, modal, dan bertambahnya kas. Sehingga nulisnya cukup sederhana begini langsung ya. Maka ketika di jurnal juga sama, namanya pendapatan. Oke, kita lanjut lagi contoh. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat nih. Kalau terlalu cepat, kalian bisa nge-back lagi videonya, ditonton kembali. Tanggal 11. Guswin mengambil uang 750.000 untuk keperluan sekolah anak. Ingat, mengambil untuk kepentingan di luar usaha namanya adalah privé. Kita intip kembali di sini. Privé pengaruhnya pada ekuitas sekaligus harta. Harta dan modal atau ekuitas sama-sama berkurang. Itu harus ingat terus, makanya ini sebaiknya di screenshot kemudian dicetak saja supaya kalian tidak lupa. Oke, berarti ini kita tulis kasnya berkurang ya. Senilai 750, modalnya juga berkurang dan jurnalnya akan berbunyi begini. Ingat, namanya di sini bukan modal tapi privé. Karena apa tadi? Modal hanya dipakai nama ini di dalam jurnal jika transaksinya adalah investasi. Namanya salah ya, ini bukan Gusim tapi Guswin. Ini udah ngantuk ini bikinnya ya. Baik, kita cek apakah masih ada contoh soal. Oh masih, yang terakhir nih. Salah lagi nulisnya ya. Mendapat pinjaman dari bank. Mendapat pinjaman dari bank pengaruhnya kemana kira-kira? Coba pikirkan. 100 juta untuk menambah modal. Kalau kita datang ke bank dan menerima pinjaman, tentu yang bertambah adalah ini. Namun di sisi lain, selain harta kita bertambah, otomatis utang kita bertambah karena pinjaman. Sehingga kalau ditulis ini tanggal 13, di sini hartanya berupa kas bertambah, kemudian utangnya juga bertambah dengan nilai 100. Dan kalau ini dibuat jurnal akan dicatat seperti ini. Kas debit, utang kredit. Ingat, harta bertambah ada di debit, utang bertambah ada di kredit. Jangan lupa ya pencatatannya. Kalau debit nepi di kiri, kalau kredit agak masuk. Ini anak-anak sekedar pendahuluan bagi kalian yang mau mencuri stat ya, mencuri stat materi akuntansi untuk anak-anak kelas 12. Dan saya punya kuis sekarang. Saya punya contoh soal di sini. Nah, ini ada kwitansi. Perhatikan kwitansi ini. Telah diterima dari MGMP Ekonomi Harapanku. Uang sejumlah 175 juta rupiah. Untuk apa? Pembelian program media belajar ekonomi dan akuntansi berbasis Microsoft PowerPoint dan Excel untuk kelas 10 dan 12. Surabaya 30 Mei 2019. Penerima Agus Eko Winanto SE. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pencatatan ke dalam jurnal umum oleh pembuat kwitansi dan penerima kwitansi? Berarti kalian harus mikir, yang mengeluarkan kwitansi ini yang bayar atau yang menerima duit? Nah, kemudian kalian coba tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi bak jurnal untuk si pembuat kwitansi, debitnya apa, kreditnya apa, demikian juga bagi si penerima kwitansi. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Saya ingin lihat siapa yang kira-kira sudah paham. Oh, boleh juga rekan-rekan guru barangkali ingin meramaikan kolom komentar untuk menjawab soal ini.
Dulu waktu masih ada UN, soal yang seperti ini mirip ini ada. Jadi ada bukti transaksi, kemudian kita disuruh membuat jurnal dari sisi yang mengeluarkan kwitansi atau dari yang menerima. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan ini diklik yang warna merah ini sampai warnanya menjadi abu-abu. Dan jangan lupa loncengnya ini diaktifin. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.